Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Merobek segelnya. Xiao Yan kaget saat mendengar suara malu Yun Yun. Dia melihat wajah memerah yang terakhir dan berkata, "Saya membantu Anda melihat segel Douqi di dalam tubuh Anda." Yun Yun kaget mendengarnya. Dia terus menatap Xiao Yan dengan agak ragu. Sesaat kemudian, tangannya yang berjuang akhirnya melemah. Ekspresi tak berdaya juga muncul di wajah Xiao Yan saat melihat ini. Tangannya diletakkan di lengan Yun Yun sebelum dia menutup matanya. Jejak kekuatan spiritual mengalir di sepanjang tangannya dan memasuki tubuh yang terakhir. Yun Yun menghela nafas dengan lembut saat Xiao Yan menutup matanya. Namun, wajahnya masih memiliki warna merah yang memalukan. Terlepas dari apa niat orang ini, tempat ini pada akhirnya adalah tempat umum. Banyak murid dan sesepuh dari sekte bunga berada di bawah. Akan terlihat seperti apa jika mereka melihat ini. Xiao Yan perlahan membuka matanya sementara Yun Yun mengeluh di dalam hatinya. Pada saat ini, ada kesungguhan tambahan di wajahnya. Segel Douqi di dalam tubuh Yun Yun bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Berdasarkan apa yang guru katakan, bahwa Nenek Hua seharusnya adalah seorang elit Douzun yang kekuatannya telah mencapai bintang 8 atau 9 Douzun. Douqi dari seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan Douzun biasa. Mata Xiao Yan berkedip-kedip sambil merenung. Tubuh Yun Yun memang memiliki Douqi yang luas dan perkasa yang bahkan menyebabkan dia merasa terkejut. Namun, Douqi ini benar-benar disegel oleh segel yang sangat kuat. Dengan kekuatan Yun Yun, dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuka segel dan mengendalikan Douqi yang luas dan perkasa ini. Nenek Hua itu terlalu berhati-hati. Segel yang dia tempatkan terlalu kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, laju di mana kamu bisa menyempurnakannya bisa sedikit lebih cepat. Xiao Yan melepaskan tangan Yun Yun, mengangkat kepalanya dan berkata, "Anda juga menyadari bahwa segel itu sangat kuat. Dengan kekuatanku, tidak mungkin bagiku untuk menghancurkannya. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyerap Douqi yang merembes keluar dari segel. Meskipun demikian, kecepatan latihanku jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan masa lalu." Yun Yun mengerutkan alisnya dan berkata, "Lebih aman untuk memperbaiki semua Douqi ini secepat mungkin. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang kuat, kemungkinan besar orang tersebut akan melepaskan segel Douqi tanpa menjaga nyawa Anda." Xiao Yan berbicara dengan serius. Semua Douqi yang ditinggalkan oleh bintang 8 atau 9 Douzun adalah harta yang cukup menggoda. Sulit untuk memastikan bahwa beberapa ahli tidak akan memiliki pemikiran yang menyimpang lainnya. Yun Yun juga sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan berbohong padanya. Namun, bukan karena dia tidak ingin mempercepat laju penyempurnaan tetapi dia benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada segel itu. "Tenang, serahkan masalah segel itu padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini sebelum pergi. Jika tidak, aku akan benar-benar tidak bisa merasa nyaman." Xiao Yan tersenyum tanpa sadar dan berkata saat melihat ekspresinya. Emosi yang tidak diketahui melonjak di hati Yun Yun saat dia mengamati pria muda yang tersenyum di depannya. Perasaan memiliki seseorang untuk diandalkan, benar-benar bagus. Dia telah membawa Nalan Yanran dan berkeliaran di mana-mana selama tahun-tahun ini. Meskipun kekuatannya dapat dianggap sebagai yang teratas dalam Kekaisaran Jianan, tidak ada apa-apa di dataran tengah ini di mana banyak ahli hadir. Dua wanita yang memiliki kecantikan seperti itu secara alami menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, Yun Yun membawa Nalan Yanran untuk bergabung dengan sekte bunga. Yang dia cari hanyalah kedamaian. Namun,
Dia benar-benar tidak pernah memikirkan posisi kepala sekte bunga. Terima kasih. Yun Yun dengan lembut menghirup udara. Dia menekan emosi yang agak lemah di hatinya dan berbisik. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menatap wajah cantik itu dan bertanya, apakah itu perlu? Hah? Yun Yun mengangkat matanya yang cantik setelah mendengar nada tidak senang yang digunakan Xiao Yan. Dia melihat cemberut yang terakhir sebelum tanpa sadar tersenyum. Kehangatan samar hadir di hatinya. Xiao Yan merasa sedikit menyesal telah menyebabkan keributan besar di dalam sekte bunga. Dia secara khusus meminta maaf kepada tetua pertama dari sekte bunga. Sekarang tetua pertama memiliki niat untuk berteman dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh. Dia secara alami tidak akan peduli tentang ini. Makanya, masalah kecil ini berlalu begitu saja. Fenomena yang disebut tidak wajar juga berangsur-angsur memudar setelah murid-murid sekte bunga membicarakannya selama 2 hingga 3 hari. Ini juga seperti yang diinginkan Xiao Yan. Dia tidak ingin dipandang oleh banyak mata aneh setiap kali dia keluar. Aroma samar tertinggal di dalam ruangan yang dipenuhi dengan warna merah muda pucat. Sekilas, orang akan mengerti bahwa ini kemungkinan kamar seorang wanita tertentu. Aku akan dengan paksa merobek garis retak nanti untuk membantu perbaikanmu di masa depan. Mungkin sedikit sakit. Anda harus menanggungnya. Xiao Yan menatap Yun Yun, yang sedang duduk di ranjang empuk. Pikirannya juga bergeser dari ruangan yang memiliki warna merah jambu ini sebelum batuk kering dan berkata, Yun Yun setuju dengan lembut. Saat ini, wajahnya masih sedikit merah. Ini karena sampai sekarang, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menjadi panas dan membawa Xiao Yan ke kamarnya sendiri. Tidak masalah hanya menggunakan ruangan manapun. Namun, dia harus membawanya ke sini. Ini terutama terjadi ketika Xiao Yan menunjukkan ekspresi aneh setelah baru saja memasuki tempat ini. Itu menyebabkan dia memiliki dorongan untuk membenamkan kepalanya ke tanah. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat ujung telinga Yun Yun masih merah. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang. Dia mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah pikirannya menjadi fokus, Xiao Yan meringkuk jari-jarinya dan gumpalan api ungu coklat yang mengandung jejak putih pekat di dalamnya perlahan muncul di jarinya. Api ini secara alami adalah sesuatu yang diciptakan setelah menggabungkan api pendingin tulang dengan api lainnya. Saat ini, 4 jenis api surgawi telah sepenuhnya bergabung. Baik warna dan kekuatannya menjadi lebih besar. Selain itu, api surgawi semacam ini saat ini memberikan perasaan yang agak tidak biasa. Panas yang luar biasa menyembunyikan semacam kekuatan yang sangat dingin. Kesulitan dalam mengatasinya telah berlipat ganda beberapa kali. Orang bisa membayangkan bahaya yang akan ditimbulkannya pada pihak lain jika kekuatan yang tidak biasa ini menyerang tubuh pihak lain saat melawan orang lain. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat nyala api muncul. Sesaat kemudian, jari-jarinya menekan lengan Yun Yun dengan gaya seperti kilat. Ci! Meskipun Xiao Yan tidak memperkuat suhu nyala api, suhu tinggi yang terkandung dalam tubuh api masih membakar pakaian di punggung Yun Yun menjadi abu, memperlihatkan giok telanjangnya seperti kurva yang memikat. Ah! Rasa dingin yang tiba-tiba muncul di punggungnya juga menyebabkan Yun Yun berseru. Wajahnya langsung memerah. Namun, tangisan serius yang disalurkan dari samping tahunnya menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menarik riak di dalam hatinya. Fokus! Lindungi pembuluh darah Anda sendiri. Aku akan membuka segelnya. Yun Yun mengatupkan gigi peraknya di hadapan teriakan berat Xiao Yan ini. Dia dengan paksa menekan fluktuasi di dalam hatinya dan dengan cepat memfokuskan pikirannya. Tangan Xiao Yan, tempat nyala api masih menyala, menunjuk ke punggung Yun Yun. Giok halus seperti punggung itu segera mengungkapkan tembakan ungu merah.
Gelombang demi gelombang api panas mengikuti tempat ini dan terus mengalir ke tubuh Yun Yun. Api surgawi tiba-tiba menyerbu dalam skala besar. Suhu tinggi juga menyebar, menyebabkan Yun Yun dengan menyakitkan mengedarkan doukinya dengan tergesa-gesa. Itu membungkus setiap vena. Baru setelah itu dia merasa sedikit lebih baik. Di bawah kendali Xiaoyan, api surgawi diam-diam melewati banyak pembuluh darah sebelum akhirnya mencapai tempat di tubuh Yun Yun di mana doukinya disegel. Dia bersiap sedikit sebelum mengeluarkan teriakan dan menyerbu dengan kejam ke arah segel yang kuat. Bang! Keduanya bertabrakan. Tubuh cantik Yun Yun segera berhenti. Douki di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Gelombang demi gelombang rasa sakit yang hebat terus menyebar dari dalam tubuhnya. Wajah Xiaoyan sangat serius. Ketangguhan segel telah melebihi harapannya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk terus menghancurkannya. Selain itu, jika segelnya benar-benar hancur, douki yang besar dan perkasa yang melonjak akan langsung menghancurkan tubuh Yun Yun. Tentu saja, tujuannya bukanlah ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah memotong dan membentuk garis retakan pada segel. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapainya. Bang bang bang! Sejumlah nyala api terus-menerus melonjak ke tubuh Yun Yun. Setelah itu bertabrakan dengan segel yang keras tanpa takut mati. Banyak suara rendah dan dalam berulang kali bergema di dalam tubuh Yun Yun. Rasa sakit yang hebat itu juga menjadi semakin buruk. Untungnya, dia sadar bahwa ini adalah masalah kritis. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan tidak mengeluarkan suara apapun. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak dapat membuat garis retak pada Anda. Xiaoyan sedikit mengernyit setelah memukul segel untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan bahwa tempat di segel tempat dia menyerang mulai berfluktuasi. Segera, dia mengatupkan giginya. Api yang sangat pekat tiba-tiba menyerang tubuh Yun Yun. Segera, itu membentuk banyak api yang berputar saat itu dengan keras bertabrakan dengan segel yang beriak. Bang! Tabrakan kali ini tidak terjadi. Kekuatan yang kuat menyebar terpisah dari titik tumbukan. Gruk! Kekuatan menyebar dan wajah Yun Yun memucat hampir seketika. Seteguk darah segar dimuntahkan. Kekuatan itu terlalu kuat. Jika bukan karena dia telah menggunakan douki untuk melindungi pembuluh darahnya lebih awal, kemungkinan besar bahkan pembuluh darahnya akan benar-benar rusak selama tabrakan ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Namun, aura Yun Yun tidak melemah. Sebaliknya, gelombang demi gelombang fluktuasi douki yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Kekuatan fluktuasi itu sedemikian rupa sehingga bahkan memaksa kembali jari Xiaoyan yang bersentuhan dengan jari-jari Yun Yun. Douki yang sangat kuat. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat jarinya dipaksa pergi. Mata tertutup Yun Yun tiba-tiba terbuka saat dia duduk di tempat tidur. Douki yang kuat meledak seolah-olah itu adalah substansi nyata. Meja yang tidak jauh di depan mengeluarkan suara retakan sebelum hancur menjadi debu. Segelnya telah rusak ya. Sukacita muncul di wajah Yun Yun saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke arah Xiaoyan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan ekspresi aneh. Yun Yun kaget saat melihat tatapan Xiaoyan ini. Segera, dia sedikit menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi panas membara hampir seketika. Ini karena pakaian di tubuhnya telah benar-benar pecah karena letusan doukinya sebelumnya. Pada saat itu, tubuh cantik telanjang duduk mempesona di dalam ruangan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.